Halo kawan imigrasi, selamat datang di podcast Immigration Talk. Meskipun kita terpisah jarak, semangat pelayanan tidak boleh surut. Hari ini kita akan membedah nilai berakhlak langsung dari ruang kerja virtual rekan-rekan dari berbagai seksi di kantor imigrasi Wonosobo. Sudah hadir semuanya ya? Ya, Pak Dirman. Mungkin bisa diperkenalkan dulu masing-masingnya dari tiap seksinya. Mungkin mulai dari TU kali ya, Mbak ya. Halo semuanya, kenalin saya Muhammad Wisnudia Saputra dari Subbagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Muklis. Oke, mungkin lanjut ke Halo Intel Mbak, Daki. saya Muhammad Anas Alfianto. Halo Mbak, saya Muhammad Anas Alfianto dari Seksi Interdakim, Kantor Imigrasi Wonosobo. Oke. Saya Muhammad Ilham Haryadi dari Seksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Wonosobo. Oke. Selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Dahlan Yusuf. Saya dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian atau TIKIM dari Kantor Imigrasi Wonosobo. Oke, hari ini kan kita mau ngobrol tentang nilai berakhlak ya. Mungkin kita mulai dari seksi yang tiap hari diserbu masyarakat nih. Mungkin Mas Adi, gimana kabarnya Mas? Untuk di bagian pelayanan paspor hari ini gimana nih kondisinya? Alhamdulillah lancar, Mbak. Tadi ada pemohon lansia yang kesulitan dalam memakai aplikasi M-Paspor. Sesuai nilai berorientasi pelayanan, kita langsung proaktif untuk membantunya, memberikan solusi, memberikan pelayanan dengan ramah. Intinya, jangan sampai mereka pulang tanpa membawa pelayanan prima itu harga mati. Oke, nah ini kalau misal pelayanannya oke, biasanya ada yang mau kasih uang kopi tuh. Gimana tanggapannya mungkin dari Mas Muklis? Waduh, kalau itu sih langsung kita cut off ya, Mbak ya. Kita kasih edukasi ke masyarakat dan juga tolak secara halus tentunya. Nah, disitulah nilai akuntabel kita sebagai pusat administrasi diuji, Mbak. Sebagai penghubung antar bagian nih, TU memastikan semua sistem berjalan dengan bersih. Kami punya kewajiban dan bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat dengan integritas yang tinggi. Jadi, dukungan administrasi yang kami jalankan itu murni untuk mendukung pelayanan publik tanpa ada embel-embel gratifikasi. Oke, lanjut. Kita mungkin ke seksi Tikim ya, mungkin dari Mas Talal. Gimana nih? Saya lihat kemarin di Expo itu rame banget ya, booth imigrasi. Nilai kompeten kita itu diuji. Kita harus terus belajar cara berkomunikasi dengan publik dengan asik dan juga menguasai aturan yang terbaru. Kita kembangkan nilai ini biar saat masyarakat tanya di ekspor kita bisa kasih kualitas jawaban yang terbaik dan nggak kagok. Oke, keren banget. Lanjut buat seksi Intel Dakim nih. Kalau misal teman-teman dari Tikim sibuk pameran, kalian di lapangan tetap sinkron nggak sih? Tentunya Mbak, kita harus sinkron. Kita kan tetap menjaga nilai harmonis. Meskipun Inteldak sibuk di luar nih, cari pelanggaran, dan Tikim sibuk pameran, kita tetap saling peduli dan hargai perbedaan tugas masing-masing. Suasana nyaman antara seksi ini kan yang bikin kerjaan jadi enteng. Oke, ngomong-ngomong soal kerjaan berat, dengar-dengar kemarin Intel Dakim pulangnya malam-malam ya? Itu begitulah Mbak, itu hal biasa bagi kita. Itulah loyal. Kita berdedikasi utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan diri kita sendiri. Mau jam berapapun kita pulang, ada info keberadaan orang asing yang ilegal, kita tetap berangkat lagi Mbak, menjaga bangsa dan kita tetap profesional dan berintegritas menjadi nomor satu. Oke, keren banget ya. Terus untuk Tikim nih, gimana caranya biar info dari Intel Dakim ini atau aturan yang baru-baru itu bisa cepat sampai ke telinga masyarakat? Pastinya kita harus
lebih cepat adaptasi atau beradaptif terhadap aturan tersebut ya Mbak. Karena kan kita nggak cuma nunggu di kantor aja, kita juga sering berinovasi pakai medsos kita dan sering bikin juga konten kreatif di CFD sampai buka layanan tanya jawab secara live nih Mbak. Kita juga harus cepat menghadapi perubahan zaman demi pelayanan yang lebih baik lagi. Oke, untuk yang terakhir, gimana sih kolaborasi antar seksinya biar pelayanan di kantor imigrasi itu makin maksimal? Nah, ini poin kolaboratifnya. Seperti pas Tikim kemarin bikin expo, TU bantu untuk mendukung anggarannya, dokumen perjalanan, kirim petugas untuk pelayanannya, dan Interdakim juga untuk menjaga keamanannya. Sehingga kita semua seksi saling bekerja sama, saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di seksinya, sehingga tidak kerja secara sendiri. Betul sekali itu Mas Adi. Oke. Hasilnya masyarakat jadi senang dan juga bahagia Mas. Jadi informasi tersampaikan dan citra imigrasi di masyarakat itu juga semakin positif karena kita semua bisa berkolaborasi. Oke, luar biasa ya. Ternyata nilai berakhlak itu nyata di keseharian mungkin di pekerjaan-pekerjaan di tiap seksi kantor imigrasi gitu ya. Mungkin sekian podcast kita kali ini ya. Terima kasih untuk sharing-sharing dari tiap seksinya nih. Terima kasih, sampai jumpa.